Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Olivia dari Prodi 2B D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan NIM 202403042. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertukaran informasi kesehatan. Yang pertama di sini ada mengapa penggunaan Cisco relevan untuk pertukaran informasi kesehatan. Interoperabilitas dan fleksibilitas. Karena banyak rumah sakit atau klinik menggunakan sistem IT yang berbeda, Cisco melalui MDIS infrastruktur membantu jembatani perbedaan sistem agar data bisa dimengerti bersama. Keamanan dan privasi data. Data kesehatan sangat sensitif. Infrastruktur Cisco mendukung segmentasi jaringan, kontrol akses, enkripsi, dan kebijakan keamanan akses cepat dan fleksibel. Dokter, perawat, laboratorium, rumah sakit rujukan, klinik di daerah terpencil, semuanya bisa berbagi data pasien secara real time atau dekat real time, mendukung koordinasi perawatan, continue of care, dan respon cepat. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat Cisco pertukaran informasi kesehatan. Yang pertama, mendukung pertukaran data medis antar fasilitas, mewujudkan interoperabilitas sistem kesehatan, meningkatkan keamanan dan privasi data kesehatan, mempercepat pengambilan keputusan klinik, mendukung transformasi digital kesehatan. Manfaat: akses data cepat dan real time, dokter dan tenaga kesehatan dapat mengakses rekam medis pasien kapan saja dan dari mana saja. Efisiensi kerja tenaga medis, mengurangi waktu pencarian data, mempercepat rujukan, dan meminimalkan kesalahan input manual. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan antara LAN, MAN, dan WAN. Persamaan LAN, MAN, WAN sama-sama jaringan komputer. Ketiganya digunakan untuk menghubungkan komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi, memungkinkan komunikasi, memfasilitasi pengiriman data, suara, video, dan akses sumber daya menggunakan perangkat jaringan seperti switch, router, kabel, server, dan protokol komunikasi, mempermudah kolaborasi, memungkinkan pengguna untuk bekerja sama dalam suatu sistem jaringan. Perbedaan jenis jaringan, kepanjangan, cakupan wilayah, contoh penggunaan kecepatan LAN, Local Area Network, kecil atau lokal, ruangan, gedung, sekolah, kantor, jaringan lab, komputer, sekolah, kantor paling cepat. MAN, Metropolitan Area Network, kota atau beberapa, LAN yang terhubung jaringan pemerintah kota, universitas, antar kampus, sedang WAN, Wide Area Network, sangat luas, antar kota, negara, benua. Internet jaringan bank nasional, lebih lambat dari LAN dan MAN. Dan yang selanjutnya ada manfaat dan tujuan LAN, MAN, dan WAN. Manfaat LAN, MAN, dan WAN. LAN berbagi file, printer, dan sumber daya, meningkatkan efisiensi kerja, biaya murah. MAN menghubungkan berbagai LAN di wilayah kota, memudahkan distribusi data lembaga pemerintah atau instansi pendidikan. WAN menghubungkan jaringan global, mendukung komunikasi jarak jauh, memungkinkan akses internet dan cloud. 4. Tujuan LAN, MAN, dan WAN. LAN menghubungkan perangkat dalam area terbatas agar komunikasi dan berbagi data lebih cepat. MAN menyediakan jaringan terpadu dalam satu kota untuk lembaga atau organisasi besar. WAN menghubungkan jaringan dan pengguna lintas negara atau dunia sehingga informasi dapat diakses dari mana saja. Selanjutnya ada OSI Layer Application, Presentation, Session, dan Transport. OSI Layer Application bertujuan menyediakan antarmuka antara pengguna dan jaringan untuk mengakses layanan seperti web, email, dan transfer file. Bermanfaat mempermudah komunikasi data melalui protokol standar HTTP, SMTP, FTP, serta dapat dilihat pada kasus saat pengguna membuka website, mengirim email, atau mengunggah file ke server. OSI Layer Session bermanfaat dan bertujuan untuk mengelola, membuka, menjaga, serta mengakhiri komunikasi antar perangkat sehingga proses pertukaran data tetap teratur. Contohnya, pada saat video conference yang membutuhkan koneksi stabil agar sesi komunikasi tidak terputus. OSI Layer Presentation bertujuan untuk menerjemahkan, mengopresi, dan mengenkripsi data agar dapat dipahami oleh aplikasi. Bermanfaat memastikan format data konsisten antar sistem. Dan kasus penggunaannya misalnya
saat membuka file dengan format berbeda agar tetap terbaca. Tujuan dan manfaat OsiLayer Transport adalah memastikan data dikirim dengan andal, terurut, dan tanpa kehilangan antara aplikasi di dua host. Dengan kasus seperti penggunaan TCP untuk retransmisi paket saat terjadi kehilangan data. Selanjutnya, OsiLayer Network. Manfaat dan tujuan OsiLayer Network adalah untuk memastikan penyelamatan logis, routing, dan pengiriman paket data dari sumber ke tujuan antar jaringan yang berbeda secara handal dan efisien, sehingga memungkinkan komunikasi antar perangkat di jaringan lokal maupun jaringan luas dengan kasus nyata seperti mengakses website dari negara lain, mengirim email antara server, atau menggunakan layanan cloud yang memerlukan pertukaran. Selanjutnya ada OsiLayer Data Link. Manfaat dan tujuan OsiLayer Data Link adalah untuk menyediakan transmisi data yang handal antara perangkat dalam satu jaringan lokal dengan membungkus data menjadi frame, mengatur alamat fisik, serta mendeteksi dan mengoreksi kesalahan yang terjadi selama pengiriman, sehingga memastikan komunikasi yang stabil dan efisien antar perangkat. Contohnya saat komputer mengirim file ke printer atau berbagi data antar komputer dalam LAN tanpa kehilangan atau kerusakan data. Selanjutnya ada OsiLayer Physical. Manfaat dan tujuan OsiLayer Physical adalah untuk memastikan pengiriman data dalam bentuk bit melalui media fisik seperti kabel, serat optik, atau gelombang radio secara andal, mengatur tipe konektor, sinyal listrik atau optik, dan topologi jaringan dengan kasus nyata, misalnya kegagalan komunikasi akibat kabel putus, interferensi sinyal, atau perangkat. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.